Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Aman amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang tata cara berkurban. Jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentang hukum berkurban. Kurban atau udhiyah adalah menyembeli hewan pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik sebagai wasilah atau media untuk takruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di dalam kitab takrib disebutkan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ketetapan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Dan di dalam kitab Minhajul Muslimin disebutkan bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya ada sunnah wajibah, sunat yang mendekati kepada wajib. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita mengerti bahwa secara umum bagi kaum muslimin berkurban merupakan perkara sunnah. Dia sangat ditekankan. Sedangkan khusus bagi orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan rezeki, kurban itu dapat menjadi wajib hukumnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad nomor hadis 8073 yang berbunyi, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa diberi kemampuan rezeki lalu ia tidak mau berkurban, maka kata Nabi, janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum kurban. Kemudian berikutnya ada tentang kriteria hewan kurban.
Di hewan yang akan kita kurbankan itu harus memiliki kriteria yang telah ditentukan. Yang pertama, umur hewan kurban. Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa tidak sah berkurban dengan hewan yang belum cukup umur. Di hewan yang belum cukup umur tidak sah berkurban dengan hewan tersebut. Bagaimana beliau bersabda, yang artinya janganlah menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah tua. Bila mana kesulitan untuk mendapatkannya, sembelihlah domba yang telah berusia 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Dan disebut tua jika hewan ternak yang telah tanggal giginya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1963. Jikalau hewan kurban yang sudah tanggal giginya, itu disebut sudah tua. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih telah merinci tentang kriteria tua tersebut, antara lain yang pertama, untuk jenis biri-biri jika sudah berumur 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Kedua, untuk kambing jika telah berumur 1 tahun atau telah mendekati atau telah memasuki tahun kedua. Kemudian untuk sapi jika telah berumur 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga untuk sapi. Kemudian yang keempat, untuk unta jika telah berumur 4 tahun dan telah memasuki tahun kelima. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kriteria hewan kurban jika kita ingin berkurban. Cari hewan yang telah memiliki kriteria yang telah ditentukan tersebut. Kemudian yang kedua, hewan tidak cacat. Hewan yang digunakan untuk berkurban, jika kita ingin berkurban, tidak boleh ada yang cacat pada anggota tubuhnya. Tidak sah hewan kurban jika matanya cacat misalnya, telinganya robek, kakinya pincang, kurus, sedang sakit dan lain sebagainya, maka tidak sah berkurban dengan hewan seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 4 jenis hewan yang tidak sah dijadikan kurban, kata Nabi. Yang pertama, hewan yang benar-benar cacat matanya. 2, hewan yang benar-benar sakit. 3, hewan yang benar-benar pincang. 4, hewan yang benar-benar kurus sehingga bagian dalam tulangnya tidak bersumsum. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 2802. Kalau kita ingin berkurban, maka carilah hewan yang benar-benar sehat. Benar-benar sehat. Kemudian yang ketiga, waktu penyembelihan kurban. Menyembelih hewan kurban dimulai pada hari Idul Adha setelah sholat Id, tanggal 10 Zulhijjah. Dan ditambah 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah apabila menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Bagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah ia mengulanginya, menyembelih hewan yang baru. Hadis riwayat Bukhari. Jikalau kita menyembelih hewan sebelum sholat Id, maka kita disuruh untuk menyembelih hewan yang baru karena tidak sah sebagai kurban. Kemudian yang keempat, hal yang dimakruhkan jika berkurban. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah tanggal 1 dan di antara kalian ada yang berniat hendak berkurban, maka hendaklah ia menahan diri agar tidak memotong rambut dan kukunya
sampai tiba waktu menyembelih kurban. Jadi kita apabila telah melihat tanggal 1 Zulhijjah, kita pada lebaran itu ingin berkurban, maka setelah kita berniat maka janganlah kita memotong kuku atau memotong rambut. Itu bagi yang ingin berkurban. Maka dimakruhkan jika memotong kuku atau rambut jika sudah berniat ingin berkurban pada lebaran haji ini. Kemudian 5. Pembagian kurban. Rasulullah SAW bersabda, cara pembagian kurban itu sebagaimana artinya, makanlah, hadiahkanlah, dan sedekahkanlah. Jadi kurban itu dibagi 3 bagian. Sebagian untuk dimakan bagi yang berkurban, kemudian hadiahkan kepada orang lain dan sedekahkan kepada fakir miskin, pada orang yang berhak menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud. Di mana oleh para ulama, berdasarkan hadis ini para ulama menetapkan bahwa hewan kurban dapat dibagi 3, yakni sepertiga boleh dimakan keluarga, sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiganya lagi dihadiahkan untuk sahabat, untuk tetangga, dan termasuk orang yang mampu, orang yang kaya boleh makannya. Dan jika disedekahkan semua itu lebih baik, karena pada prinsipnya fakir miskin harus didahulukan dari yang lainnya. Atau seperti biasa dilakukan di mana hewan kurban diserahkan kepada panitia kurban untuk disembelih dan dibagi dagingnya secara merata. Kemudian yang ke-6, upah tukang jagal. Harus diingat, jika ada yang berkurban, tukang jagal tidak boleh diberi upah yang diambil dari hewan kurban itu. Misalnya diberi kepalanya, diberi kulitnya, atau dagingnya. Tukang jagal dianjurkan diberi upah dari saku pribadi atau dari infak kaum muslimin. Bagaimana ditegaskan dalam riwayat bahwa Imam Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW memerintah aku menyembelih seekor unta dan menyuruhku membagikan dagingnya, kulitnya, dan isi perutnya. Dan beliau melarangku untuk memberi upah tukang jagal yang diambil dari kurban itu sedikit pun. Ali berkata, kami mengupahnya dengan apa yang ada pada kami. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 904. Jamaah muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika tidak menggunakan jasa tukang jagal, misalnya dikerjakan sendiri dengan membentuk panitia kurban, maka panitia tersebut boleh menerima bagian daging sesuai dengan bagian kaum muslimin yang lainnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu hikmah berkurban. Berkurban adalah salah satu cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, telahkah kita mencintai Allah? Untuk menjawabnya, marilah kita bercermin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk membuktikan cintanya kepada Allah, beliau berkurban 1000 kambing, ditambah 300 sapi dan 100 unta sekaligus. Bahkan ketika Allah Ta'ala menuntutnya untuk menyembelih putranya Ismail, beliau pun rela mengorbankannya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibu-ibu jemaah Majelis Talim Ar-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang lainnya, bahwa ketika kita akan berkurban, maka
perhatikanlah tata cara berkurban yang benar, agar kurban yang kita lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jadi muliakan ibu-ibu jam majelis taklim Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja dapat kami sampaikan. Saya sampaikan pada kesempatan pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Allah kita semua berharap semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.